Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Mita, di dalam acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Sarapan Rohani, Makanan Sesungguhnya Bagi Hati. Nah, pada pagi yang cerah saat ini dan edisi spesial kali ini, kita akan bertemu dengan salah satu pembawa sarapan, yaitu siapa ya? Nah, kita akan membahas juga beberapa hal seputar hal-hal penting tentang orang-orang percaya. Nah, siapakah dia dan apa yang akan kita bahas? Jangan kemana-mana, saksikan terus perjalanan saya. Hai Cek. Kok lama kamu? Iya maaf Cek, macet. Yuk, masuk. Cek. Yo. Cek. Iyo, ada apa kamu? Ya itu Cek, aku mau ngobrol-ngobrol sama Cece. Ya. Yuk, sini ayo. Iya Cek. Duh, makasih ya Cek. Wes, dikasih kesempatan kesini. Iyo. Nah, ya itu Cek, aku nih kan mau tanya-tanya nih Cek. Soal kan kita kan baru istilahnya masih dalam suasana 10 hari, doa 10 hari Roh Kudus. Nah, aku tuh pengen nanya-nanya menurut Cece, apa sih Cece peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kenapa Roh Kudus itu harus diberikan buat kita itu sebagai orang percaya? Menurut Cece gimana Cece? Iya, memang betul ya. Tuhan Yesus kan setelah mati, bangkit, naik ke surga, dia berjanji akan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap orang percaya. Memang sih Roh Kudus itu penting. Nah, buat aku sih, Mit, gimana sih pentingnya Roh Kudus? Karena kita ini hidup tiap hari itu bagi aku suatu perjuangan. Banyak sekali tantangan, godaan, ya banyak masalah lah ya menghadapi hidup di dunia ini. Nah, kalau kita tidak bersandar pada Tuhan Yesus, kita tidak bersandar pada Roh Kudus, kita ini tidak kuat sih, kita ini lemah gitu loh, kita ini sebetulnya tidak mampu. Jadi buat aku pribadi, Roh Kudus itu sangat penting gitu loh. Roh Kudus itu penolong, karena Tuhan Yesus sendiri kan bilang dia akan memberikan seorang penolong. Dibaca aja dah ayatnya. Siap. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kalau Roh Kudus itu diam di dalam kita, Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Jadi bukan Roh Kudus tinggal di luar kita, jadi Roh Kudus di dalam kita. Nah, kalau Roh Kudus di dalam kita, ya itu kalau kita punya masalah, pergumulan, kita ya kayak ngomong aja gitu loh. Gitu ya, kayak gini ya Cek. Iya. Itu pun kalau sama Mita kan Mita yang di luar, di luar aku. Kalau Roh Kudus di dalam aku kan beda gitu loh. Roh Kudus bisa memimpin aku, mengarahkan aku, menuntun aku kayak gitu, Mit. Nah, jadi buat aku sih kayak gitu. Jadi kalau kita menghadapi masalah, tantangan, kesulitan, nah misalkan gini dah, kalau suatu saat aku punya masalah, berat dah masalahnya, terus aku kepingin curhat kayak gitu. Padahal aku merasa masalah itu datangnya pas aku pas lagi sendirian. Bahkan mungkin waktu tengah malam aku mau tidur, aku nggak bisa tidur, aku mau ngomong ke siapa gitu loh. Kan kalau temenku mungkin mereka sudah tidur, aku kan nggak mungkin curhat ke orang lain kayak gitu kan. Nah, kalau Roh Kudus di dalam aku, di dalam kita mau curhat ke apapun, ngomong kapanpun tuh bisa gitu loh. Ngomong aja gitu loh, ngomong aja, doa gitu loh, lewat doa. Buat aku kayak gitu. Jadi istilahnya nggak terbatas ya, Cek.
Ya. Kuasa Roh Kudus itu nggak terbatas, kalau kita butuh ya pasti Roh Kudus itu ada gitu ya. Nah, penolong yang selalu ada buat kita, jadi tidak terbatas tempat dan waktu sih buat aku. Ya. Kalau menurut Cece, kalau bagaimana peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, Ce, anak-anak Tuhan khususnya ya sekarang ini gitu, Ce? Menurut Cece gimana? Ya, kita harus sangat bergantung sih sama Roh Kudus. Aku pernah punya satu pengalaman sih ya. Kalau tidak salah sekitar 1 atau 2 tahun lalu lah, pernah menghadapi suatu masalah dengan seseorang. Nah, ini Roh Kudus memimpin aku ya, nolong aku gitu ya. Ini poinnya itu. Nah, waktu itu aku berbuat salah sama seseorang, dan tentu kalau ada Roh Kudus di dalam aku kan, aku merasa tidak tenang gitu. Kalau ada salah kan dibuat hatiku nih gelisah, tidak tenang, supaya aku menyelesaikan gitu kan kesalahanku. Nah, kesalahanku ini ya tentu pertama aku selesaikan ke Tuhan. Aku doa minta pengampunan Tuhan, dan tentu aku harus menyelesaikan dengan orang yang aku salahi kayak gitu. Nah, waktu itu benar-benar takut ya, takut banget gitu loh. Mau minta maaf tuh yo malu, terus yo ada perasaan untuk apa ya, takut dijauhi, takut orangnya ndak bisa terima kayak gitu, takut wes aku ndak mau hubungan lagi sama kamu ternyata begini kan gitu. Nah, itu ketakutan itu ada, tapi aku bawa doa terus, minta tolong Roh Kudus ya, sambil nangis gimana untuk menyelesaikan masalah ini gitu loh. Maksudnya aku berbuat salah sama orang ini, aku minta Roh Kudus tolong aku gitu loh, aku harus berbuat apa. Untuk minta maaf sebetulnya takut, khawatir gitu ya, tapi Roh Kudus tuh terus mengingatkan, terus mendorong aku tuh untuk ayo minta maaf, ayo jujur ke orang yang kamu salahi gitu. Dan aku belajar untuk nurut gitu loh, belajar untuk nurut sekalipun ada konsekuensinya ya. Mungkin konsekuensinya orang itu nanti gak seneng jadinya ke aku, marah, pokoknya mungkin mencibir aku gitu ya. Tapi aku belajar taat sama Roh Kudus, aku minta maaf ke orang itu, dan begitu minta maaf ternyata ya respon orang itu juga berbeda dengan ketakutanku. Ternyata orang itu juga memaafkan aku, dan aku merasakan sukacita itu loh, itu yang penting. Sukacita, kemenangan, dan rasanya tuh plong banget, dan kerosanya itu ada damai sejahtera gitu loh. Kayak gitu sih. Ada ayat, iya Cek, aku bacain lagi ya. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ayat ini benar-benar ya jadi satu kekuatan ya. Roh Kudus itu dikatakan penghibur. Jadi waktu aku susah, waktu aku sedih juga bingung, aku ini harus gini atau harus gini. Roh Kudus itu menghiburkan aku. Roh Kudus memimpin aku dalam jalan-jalan yang benar. Jadi supaya aku ngambil keputusannya benar. Jadi aku merasa kayak tadi dipimpin untuk minta maaf ke orang yang aku salahi, itu aku merasa ya ini Roh Kudus yang tolong aku kayak gitu. Dan ada satu ayat lagi dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini yang dimaksud tuh Roh Kudus ya, yang bisa memberikan kita ini kekuatan, kasih. Jadi
Kita tidak lagi takut ya. Kalau Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran ya pasti kita akan memiliki kekuatan, kasih dan ketertiban seperti ayat ini, Mit. Kayak gitu. Nah, jadi kalau aku terberkati dengan sharingnya Cece sih, dimana Roh Kudus itu benar-benar jadi kayak apa ya, kalau kita berhasil merasakannya itu ada kedamaian, ada damai sejahtera, ada penghiburan yang kayak Cece bilang tadi, ada penolong juga, jadi benar-benar komplit gitu ya Cece. Iya betul, paket komplit pokoknya kalau sama Roh Kudus. Nah kalau kira-kira ada nggak nih Cece pesan atau nasihat mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah, penonton setia Sarapan Rohani ini, ada nggak? Jadi Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi ya, bukan cuma sebuah kuasa atau urapan. Jadi Roh Kudus itu pribadi yang bisa kita ajak ngomong, bisa punya perasaan juga. Kalau sedih, Roh Kudus juga sedih. Roh Kudus itu bisa didukakan. Roh Kudus bisa disenangkan juga dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang memuliakan Tuhan. Nah makanya kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kita perlu menjaga bagaimana supaya Roh Kudus itu tetap ada di dalam hidup kita. Caranya ya dengan kita menjaga persekutuan kita setiap hari dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita berdoa, kita membaca merenungkan firman Tuhan, bukan cuma membaca ya, merenungkan juga. Nah itu menggali firman Tuhan, kita bersekutu, kita ambil saat teduh dengan Tuhan Yesus. Itu berarti kita membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Dan kalau misalkan Roh Kudus tuh berbicara kepada kita, mengingatkan kita sesuatu ya, kita misalkan kayak tadi saya salah, berbuat salah, diingatkan, jangan diabaikan gitu loh. Maksudnya suara Roh Kudus jangan dibiarkan aja, terus kita tetap mengikuti kehendak kita sendiri. Jadi tetap kita mau dipimpin Roh Kudus, kita mendengar suaranya Roh Kudus, kita dituntun gimana, kita ikut, kita nurut, supaya Roh Kudus tetap aktif, Roh Kudus tetap bisa bekerja dalam hidupnya kita, Mita. Kayak gitu. Wah makasih banget loh Ce buat sharingnya, ini benar-benar memberkati aku dan harapannya dapat memberkati penonton juga yang ada di rumah. Makasih ya Ce. Iya, sama-sama Mita. Makasih. Itu kayaknya Cik Suli datang. Oh iya Ce. Oke. Aku ikut ya Ce.